Hal ini karena jika berbicara mengenai kepemimpinan, kita juga berbicara tentang bagaimana seseorang harus mampu berbicara dengan baik di depan banyak orang dalam usaha dia untuk memimpin orang lain atau kelompoknya tersebut. Semua masih semangat dong? Coba tepuk semangat. Ya baik, sekalipun semakin melemah tapi masih semangat. Terima kasih. Kita patut bersyukur. Kenapa? Karena baru kali pertama kegiatan latihan kepemimpinan dasar diadakan dan kamu adalah katekisasi pertama yang mendapatkan materi tentang latihan kepemimpinan dasar. Hal ini dan kita berharap bahwa ada lagi nanti lanjutan latihan kepemimpinan dasar kedua yang akan kita lakukan sehingga dia berkelanjutan. Mungkin di yang kedua nanti sudah dikasih kamu kesempatan untuk memimpin di depan dan sebagainya. Itu kita harapkan kita seperti itu, sekalipun sudah selesai katekisasi, tetapi lanjutan latihan kepemimpinan ini mesti terus berkelanjutan sehingga mengasah kepemimpinan kalian dalam masa-masa yang akan datang. Karena kami yang berdiri di depan ini punya masa, punya waktu, akan berakhir nantinya. Jadi setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Begitu. Masa kami habis, itu berarti bahwa kamu yang akan menggantikan kami. Jadi kami harus mempersiapkan kamu dengan sebaik mungkin, dengan materi-materi yang baik, sehingga ketika kamu berhasil besok-besok, ini juga menjadi bahagian yang patut kami syukuri dan juga kamu syukuri. Karena itu terima kasih. Yang pertama, Pak Bupati Susonde ada, Pak Wakil Ketua DPRD Susonde ada, tapi kita patut berterima kasih karena Tuhan mengizinkan mereka hadir di tempat ini, termasuk juga dengan Pak Grever IF dari Kompesen yang ditempatkan di TTS untuk PPA Seturi TTS. Karena itu terima kasih banyak untuk materi yang disampaikan. Saya kira materi terakhir ini waktunya cukup singkat. Semestinya ada waktu yang banyak untuk kita mempersiapkan mereka bisa lebih baik lagi. Tapi kami berharap juga bahwa nanti ada lanjutan latihan kepemimpinan lanjutan, Bapak Driver bisa menjadi pemateri sehingga mengasah kemampuan mereka untuk mengeksplor diri mereka, cara berbicara mereka dan sebagainya. Itu harapan kita sehingga anak-anak kita jangan kaku berbicara dan jangan kalah dari orang lain. Itu harapan kita. Jadi dong di kampung tapi jangan kampungan. Itu harapan kita. Dong tinggal di kampung tapi jangan kampungan. Tapi kita berharap juga bahwa kesempatan-kesempatan yang akan datang dong bisa mendapatkan materi yang baik ini. Jadi sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati Pak Grever dalam tugas tanggung jawabnya sebagai PF Klaster Timur Tengah Selatan untuk PPA Klaster TTS dengan tanggung jawab yang banyak, tapi masih memberikan kesempatan, masih ambil waktu untuk kami di tempat ini. Kami berdoa Tuhan memberkati dan memberkati keluarga. Kami juga percaya bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya untuk kebaikan bersama dan bahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang berikut, kalau ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan sepanjang pelaksanaan latihan kepemimpinan dasar ini, kami mohon maaf. Inilah kami, anak-anak Kasasi dengan jiwa muda dan lain sebagainya yang patut untuk kita kasih ilmu, kita desain mereka untuk baik ke depan. Mempunyai kekurangan, keterbatasan dan sebagainya, kita mendesain mereka sehingga besok-besok mereka menjadi pemimpin yang handal.
Tidak percaya bahwa suatu waktu nanti mereka mungkin menjadi anggota dewan, mereka juga mungkin memakai burung Garuda, entah sebagai camat, sebagai desa, sebagai bupati dan lain sebagainya, tetapi mereka punya pengalaman yang mumpuni untuk memimpin daerah masing-masing sesuai dengan tanggung jawab yang diterima. Jadi ini calon-calon pemimpin masa depan. Ada yang mungkin jadi kepala dinas, ada yang kepala bagian, ada yang pengusaha sukses dan sebagainya, ada yang petani sukses dan sebagainya. Kita berharap seperti itu. Mungkin dalam kepemimpinan lanjutan kita akan mengundang dari dinas pertanian, dari dinas perikanan dan sebagainya untuk mengekspor lagi pengalaman-pengalaman yang lain sehingga dong juga punya pengalaman-pengalaman baru. Itu harapan kita. Jadi sekali lagi terima kasih, kami masih membutuhkan Pak Driver untuk pelatihan kepemimpinan lanjutan. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah sabar sampai dengan hari ini. Sampai dengan saat ini kita akan kembali, tapi saya kasih ingat bahwa nanti kembali sampai ke rumah, jangan ke rumahnya. Dengar sombong. Harus kembali ke rumahmu, bukan ke rumahnya. Dengar, karena apa? Karena kamu masih punya mimpi tentang masa depan. Orang tua masih punya mimpi tentang kamu untuk kamu ke masa depan. Jangan merusak masa depan kamu hanya karena cinta. Jangan merusak masa depan kamu karena panggilan sayang, I love you dan sebagainya. Ya, dengar semua. Ya. Jadi pulanglah ke rumahmu, rajutlah kasih bersama dengan orang tuamu, dan juga rajutlah masa depan bersama dengan orang tuamu. Ingat, bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin toh? Jadi apapun cita-citamu serahkan pada Tuhan. Kasih Tuhan untuk jalan. Asal belajar Bapak, itu belajar paman. Jangan belajar bermain tapi ingat bahwa bermain game itu juga baik. Bermain game juga baik, tetapi yang paling penting adalah belajar dulu. Karena gaming sekarang juga itu juga sebuah penghasilan, tetapi utamakan dulu belajar. Entah mau jadi YouTuber, entah mau jadi gaming dan sebagainya, harus belajar dulu. Karena sekarang ini pekerjaan bukan hanya pegawai negeri sipil, ya. Tadi penjual ikan saya sukses menjadi anggota dewan, apalagi saya begitu. Baik, materi tentang public speaking di sini dari kelompok kami akan memberikan komentar tentang materi yang disampaikan. Di sini menurut kami public speaking adalah basic skill yang wajib dimiliki seseorang jika ingin menjadi seorang pemimpin. Entah itu dengan pribadi, entah itu dengan dia memiliki pribadi ekstrovert atau introvert. Tetapi dalam hal ini dalam tanda kutip dengan memperhatikan metodenya masing-masing. Hal ini karena jika berbicara mengenai kepemimpinan, kita juga berbicara tentang bagaimana seseorang harus mampu berbicara dengan baik di depan banyak orang dalam usaha dia untuk memimpin orang lain atau kelompok tersebut. Jadi menurut kami public speaking adalah salah satu cara melatih seorang pemimpin agar bisa terus meningkat kualitasnya dan dia belajar untuk terus menjadi pemimpin. Terima kasih. Sekarang. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Adelan. Oke, baik, mungkin saja kami akan menjelaskan tentang apakah public speaking bisa sangat perlu untuk menjadi seorang pemimpin. Menurut kami, ya sangat perlu karena public speaking itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin, karena dalam memimpin seorang harus bisa berbicara untuk mengusulkan pendapat atau pemikiran yang ada di otaknya supaya bisa dipahami dan dijalankan oleh bawahan-bawahan yang mendengar pembicaraannya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang kami dapat dari materi yang dibawakan oleh
Bapak Pierre adalah kita cara memimpin yang baik, cara meneladani kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran agama Kristen, dan kita dapat public speaking tentang kita harus ragu-ragu, kita harus berani diri, kita harus bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Gaul. Baik yang dari saya dapat dari hari ini adalah saya bisa mengenal diri saya sendiri, apa yang tentang diri saya, dan saya belajar banyak tentang harus menjadi pemimpin yang baik dan tentang mengontrol emosi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menutup acara ini dengan memfokuskan di materi yang tadi, yaitu tentang public speaking. Apakah dia akan public speaking, apakah dia akan membangun kemampuan kepemimpinan kita. Jadi menurut saya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Jadi bukan hanya dari faktor, tapi itu dari diri kita sendiri. Dan juga kalau ditanya bagaimana apakah public speaking ini dapat menambah kemampuan leadership kita, maka itu belum tentu. Kalau kita mengarahkannya ke arah yang lebih dominan negatif, maka kemampuan leadership kita itu tidak akan terbangun. Sedangkan kalau kita lebih mengarahkannya lebih dominan positif, maka kemampuan leadership kita itu akan sangat terbangun. Terima kasih. Dalam hidup saya itu saya memilih Alkitab, karena menurut saya Alkitab itu sangat unik, dan Alkitab ini mempunyai banyak manfaat bagi kita. Di dalam Alkitab itu ada banyak pengetahuan yang mungkin tidak kita dapat dari luar. Dan juga yang berikut itu, Alkitab itu dapat merubah hidup kita. Mungkin benda-benda yang lain itu tidak bisa merubah kita, tapi Alkitab ini salah satu benda yang dapat merubah hidup kita. Dan juga yang berikut tentang Alkitab, menurut saya Alkitab ini sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kalau bilang buku, dia paling beda sudah dari yang lain, karena Alkitab ini disusun sangat unik menurut saya. Kalau dilihat dari sejarahnya, ada sangat panjang dan ada banyak. Di dalam Alkitab itu ada banyak pengalaman yang buruk, ada yang baik, tetapi itu semua membawa motivasi bagi kita. Ada pelajaran yang kita dapat. Dan memang Alkitab ini sebenarnya sudah berinteraksi dengan kita. Mungkin sudah kita dari kecil di sekolah ini kita suka membawa Alkitab ke gereja, dan apalagi seperti sekarang ini kita anak-anak katekisasi, kami sering membaca Alkitab, dan itu membuat saya sangat merasa terkesan dengan Alkitab ini. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Barang berharga yang berkesan bagi saya yaitu sebuah lilin yang berbentuk bunga teratai. Lilin yang berbentuk bunga teratai tersebut berharga bagi saya atau berkesan bagi saya. Hal itu karena saat usia saya menginjak 16 tahun, ibu saya membuat kue ulang tahun dengan lilin yang berbentuk bunga teratai. Hal itu berkesan bagi saya karena saya menganggap untuk anak usia 16 tahun dengan lilin yang berbentuk bunga teratai itu adalah sesuatu hal yang cukup unik dan cukup membuat saya merasa terkejut, karena saya merasa kalau selama ini saya sudah cukup dewasa untuk dibandingkan dengan lilin bunga teratai tersebut. Setelah saya lihat lilin dari bunga teratai tersebut, saya bertanya kepada ibu saya, kenapa lilin untuk ulang tahun saya yang 16 tahun ini berbentuk bunga teratai. Ibu saya dan terkesan seperti untuk anak-anak kecil. Ibu saya menjawab kalau hal itu karena kamu akan terlihat tetap menjadi anak-anak untuk mama. Mama bilang gitu. Jadi saya merasa kalau mau sedewasa apapun saya, mau setinggi apapun umur saya tetap akan menjadi
Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kiri, kiri.